sampai dengan tadi malam saya ke rumahnya ya, supaya dia ada semangat, dan dia masih down, bahkan dia hanya makan Indomie aja, nggak makan nasi. Jadi dipaksakan supaya dia jangan sampai sakit kan, karena tanggal 13 hari Kamis kan dia harus menghadiri panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Bang, sudah ketemu anaknya belum, Bang? Bukankah anaknya ikut umroh? Yang saya tahu anaknya ikut umroh bersama istrinya. Kalau saya melihat mereka masih baik-baik aja. Baik-baik aja konteksnya gimana nih, Bang? Masih mereka video call. Lesti sama Bilar masih video callan. Masih video callan. Saya nggak sampai ke situ. Yang jelas saya tanya, ya saya masih bicara kok Bang. Maka saya nggak mau mendalam apa yang mereka bicarakan, itu kan mereka yang tahu. Yang jelas mereka sampai saat ini belum putus komunikasi akibat serangan netizen. Seperti itu. Itu kan terganggu psikisnya. Sebenarnya kalau yang kena mental itu bukan Lestian, tapi adalah Rizky Bilar. Karena hal itu tidak benar. Dikatakan teman-teman itu tidak benar, nggak ada itu. Ini kan Mas terlalu cepat, terlalu gegabah mengatakan bahwa Rizky Bilar memanting-banting berkali-kali pada 2 kali perkelahian, ya, kegaduhan mereka. Satu jam 1 malam, yang kedua jam 10. Tapi sebenarnya bukan jam 10, itu jam 5 atau jam 5 sampai jam 6 pagi. Oke. Dan tidak ada membanting-banting berkali-kali, tidak ada itu. Ini kan terlalu gegabah Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk melakukan membacakan laporan dari Lestian. Lepas itu, ini kan orang tua bertanya, kan kaget tiba-tiba ada lapor polisi. Lalu sekejap itu netizen nyerang klien saya. Bahkan bukan klien saya aja, keluarga terdekat juga diserang. Masih ibunya, bapaknya, abang-abangnya, kakaknya. Ini kan kena semua, kena mental semua. Siapa sih yang tidak down jika dihantam netizen yang belum tentu itu telah benar. Sementara kedua sumber belum ada berbicara, membuat statement. Tapi klien saya sudah dihakimi. Lebam-lebam, Bang. Ya, dia kan saya bilang, dia terjatuh. Dia diserang. Rizky itu diserang. Jadi gimana sih, Bang, kronologisnya versi dari Rizky Bilar sendiri? Sebenarnya saya tidak sampaikan, saya mohon maaf pada klien saya, tapi saya harus sampaikan juga pada awak media supaya terang benderang. Kejadian sebenarnya itu, pertengahan pertama itu Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya diam besok aja, karena ada ibunya, ibu mertua Rizky ada di rumah Rizky pada waktu itu, malam itu. Tapi istrinya marah-marah terus, akhirnya ditutuplah mulutnya supaya jangan ribut. Mulutnya Lesti ditutup oleh Bilar. Oke, terus? Itu yang kata Rizky Bilar ke saya, tutup mulutnya. Dia meronta-ronta kan, udah. Tuh gini kan begini nih. Bisa gini-gini kan, ke bawah gini. Seperti itu. Tapi kalau udah patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, enggak ada itu. Bang, enggak patah, bergeser, Bang. Itu tidak juga. Bergeser dari mana? Ya kalau bergeser berarti kan parah dong. Enggak ada itu. Bagaimana bergeser? Saya enggak yakin kalau itu ada bergeser. Tapi saya enggak tahu, yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari klien saya untuk menyakiti istrinya. Tidak ada unsur. Oke, keributan itu Karena terjadi apa? kapan? Klien saya bilang itu jam 1-an. Habis itu Bang, kami bicara kok Bang berdua di tempat tidur. Kami bicara berdua di tempat tidur, kami bicara berdua. Kamu lihat nggak ada bekas merah di nggak tahu Bang, nggak ke situ Bang. Udah, setelah bicara sekitar jam 5 itu ribut lagi, ngamuk lagi Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan diri lah daripada ribut-ribut terus kan, karena mertuanya pasti dengar nih, dia pikirkan saya nggak enak kalau dengan mertua, malu dia.
ketika dia menuju kamar mandi, kon ngamuk terus nih. Oke, kakak salah satu kamu. Disitulah Lesti nyerang, ngamuk. Apa enak kali kakak mau talak gigi gitu ya, talak dedek, ditarik lah ininya, tarik terus sampai putus kalungnya, ditepis lah sama siapa. Sebenarnya saya kan tidak bisa bicara nih, karena belum ada penyidikan seperti itu. Berarti Jatuh. Bilar sempat menalak Lesti talak sudah satu. dulu. Udah, oke. Tarik terjatuh lah. Nah, udah itu sekitar jam 6. Setelah itu mereka istirahat tidur. Nah, jam 8 Lesti kalau salah itu dia bangun, lalu Rizky juga lihat ini browsing. Kalau talak satu ini nggak udah cerai nggak apa gimana kan? Ternyata talak satu dilihat dia, ini Rizky ngomong ya, dilihat di browsing, oh boleh kita berhubungan sama istri itu selesai karena masih talak satu dan dalam keadaan emosi kan? Iya. Diceritakan kepada istrinya dan mereka sudah baik-baikan. Nah, mereka melakukan hubungan sama istri biasa, suami istri kan melakukan Setelah hubungan. ribut itu. Iya. Udah, ini baik-baikan. Ini kita bicara kebenaran ya. Iya. Udah baik-baikan. Selesai nih, pamitan lah istrinya kalau nggak salah sekitar jam 11-an ya. 11 siang. Siang dia pamitan. Lalu kemudian dia pergilah pamitan kepada suami ke rumah bapaknya. Saya nggak tahu rumah bapak di mana. Saya nggak ini rumah bapaknya. Yang dikagetin klien saya kalau tiba-tiba jam 10 malam ada laporan. Dong, kita harus pertanyakan. Tuh, sudah selesai, sudah damai kok ada laporan. Kan saya katakan kemarin di Polres bahwa ada pihak ketiga yang berkepentingan. Dia sengaja mengompori agar Lesti melakukan laporan kepada Rizky Bilar. Sebenarnya tidak ada niat hati dia. Kalau saya baca, kenapa mereka sudah selesai, udah pamit-pamitan, udah baikkan. Akhirnya dengan seperti ini menghancurkan nama baik klien saya. Udah hancur-hancurnya, bahkan bisnisnya pun tertutup akibat laporan Lestiani. Dan anehnya lagi, kalau memang layar patah, masa dia bisa bergerak-gerak, bisa dia bicara, bisa dia melakukan hubungan sama istri, lalu bisa dia pergi bawa anaknya, ya, dia bisa setir mobil juga. Ini kan berarti ditambah-tambahin. Kalau dibanting-banting itu nggak bisa patah-patah pasti. Mungkin terbanting mungkin Bang. Itu terjatuh di market itu banting. Berarti versi dari pihak Bilar sendiri Lesti terjatuh. Bukan Bilar membanting. Nggak ada. Ini saya benarkan. Sebenarnya saya nggak mau bicara di sini. Saya maunya yang bicara itu Rizky. Tapi awak mau dia kan saya kan bingung. Nanti saya nggak terima, saya juga nggak enak. Ya saya terima ya saya bicara padanya. Sebenarnya saya melampaui klien saya, tapi saya minta maaf kepada klien saya. Tapi ini harus saya bicarakan supaya terang benderang. Tapi kenapa baru bicara setelah beberapa hari Lesti laporan, Bang? Kenapa selama ini diam saja gitu? Kan bingung, ini kan nggak pernah kejadian begini. Nanti kan Rizky bilang, Bang, kalau awak membenarkan diri, Bang, dianggap juga salah, Bang, sama netizen. Yang kedua, Rizky pikir ini si Lesti ini sengaja buat begini supaya saya menambah emosi, menambah ini. Ya enggak, saya diam aja, Bang, katanya. Udahlah, saya serahkan aja kepada penyidik negara, nanti saya datang. Kemarin sebenarnya dia mau hadir, tapi dia masih down, mental belum kuat. Seperti itu. Dan dia akan hadir dan insya Allah dia akan bicara, mudah-mudahan dia bicara ya. Saya minta dia bicara, saya minta sama Rizky Bilar harus bicara. Itu yang kedua, karena ini sudah besar masalahnya dan saya lihat ini seperti dipaksakan, saya akan minta perlindungan hukum kepada Kapolri juga kepada Presiden. Saya khawatir kasus ini akan dipaksakan, harusnya dikonfrontir dulu. Dan seharusnya juga Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak gegabah langsung membuat statement terhadap klien saya. Oke, Bang, tapi kemarin ada pernyataan dari pihak kepolisian jika KDRT ini sudah sering berulang, Bang. Ini Mana bukan yang buktinya? pertama, Bang. Ini bukan yang pertama gitu. Buktinya mana? Kan harus dibuktikan. Kalau ngomong-ngomong aja sengaja supaya klien saya semakin hancur, supaya apa? Masyarakat percaya bahwa ini benar. Jadi semua kita manusia pasti ada percecokan, pasti ada pertengkaran. Ya.
Ya namanya KDRT itu seperti apa? Kalau KDRT itu yang kalau dibanting berkali-kali itu betul kejaman. Sementara Rizky bila sampai saat ini tidak mau dia menceraikan istrinya. Tidak mau. Karena ada anaknya, dia mesti mencintai istrinya. Oke, tapi bagaimana dengan tudingan selingkuh itu, Bang? Proses itu no comment. Nah. Saya no comment kalau saya. Lalu terkait hampir dilempar bola biliar itu bagaimana, Bang? Bilar sempat cerita hal itu. Iya, kan dia lihat di medsos, dia cerita sama saya, Bang, awang nggak ada ngelempar, Bang. Kok dibilang melempar, listing ngelak gitu. Nggak ada, gini kan doang, Bang. Nah, dia kan lagi biliar ribut kan, wah kamu ini biasa lah gitu. Kok begitu dikatakan dia ngelempar? Tidak sampai melempar. Oh enggak lah, itu nggak benar. Itu pernyataan Rizky ke saya loh. Mana mungkin Rizky sombong. Dia tuh bicara tuh dalam keadaan marah loh. So saya diginikan terus Bang. Oke, selain sebagai pengacara kan Abang juga bisa disebut ada kekeluargaan, Bang, ya, sama Bilar. Karena dia adik saya maka saya bela. Oke, bagaimana sifat Benar, dengan Bilar, kalau Bang? misalnya dia salah, ya nggak mungkin juga saya bela lah. Ya saya mungkin baik-baik aja ngomong. Ya saya mungkin juga saya paksa Rizky minta maaf. Ya Rizky mau minta maaf gimana? Udah selesai kok Bang, internal kami sudah selesai. Udah maaf-maafan, minta maaf lagi. Dasarnya apa Bang katanya? Ini kan kemauan siapa ini katanya? Ini saya lihat ya, waktu Rizky sama bapak angkatnya ke rumah sakit aja, ya harus permisi dulu kepada pengacaranya. Ih marah lah Rizky. Kok ini soal istri saya, kok saya pamitan dulu kepada pengacara? Dia telepon langsung istrinya, nggak ada Kak, kalau melarang kakak untuk masuk rumah sakit. Datanglah mereka ke rumah sakit. Oh sudah sempat besok tuh ya Bang? Ya, sempat. Oke. Jadi memang ada unsur disengaja untuk dihalang-halangi untuk keluarga Rizky Bilar bertemu dengan keluarganya Lestiani. Bertemu tidak Bang waktu itu di rumah sakit dengan Lesti? Ya ketemu sama pangkat bicara mereka, bahkan suap-suapan Oke. dan itu cerita juga Iya. bapaknya kalau nggak salah bapak angkatnya Rizky. Apa benar? Dek, kalau kamu itu dibanting-banting? Enggak ada, Kak. Ngomong gitu di laporan kebanting. Makanya saya sampaikan kemarin seperti itu. Saya ini tahu ya adik saya, tidak ada sifat temperamen. Ya. Kalau tiba-tiba marah itu wajar. Karena apa? Saya juga kalau banyak pekerjaan saya pusing, belum selesai. Mungkin kalau orang banyak cerita saya marah juga. Dia sambil ngeris. Kita harus bisa, kalau kita dikasih sama Rizky Bilar, kita tahu seperti siapa dia. Nggak ada temperamen itu nggak ada dia. Kalau emosi marah-marah ya biasa. Ini namanya temperamen itu main lempar, ya, main pukul itu temperamen. Tapi kalau marah kita wajar lah, capek kerja. Bang, lebam-lebam itu berarti bukan Ini jatuh. Bukan pukulan tangan. Bukan, nggak ada pukulan tangan. Oke. Makanya kita penyidik harusnya panggil dulu nanti dulu, jangan terus melakukan statement yang seolah-olah itu dia benar dibanting-banting. Nggak seperti itu juga. Harus dipanggil dulu. Setelah dipanggil, dikomprontir, barulah penyidik atau humasnya Polda Metro Jaya atau humasnya Metro Jaya Selatan memberikan statement bahwa kita ini seperti ini. Ini kan sudah mendahului klien saya. Bang, ini tadi agak menarik. Ini agak dipaksakan kasusnya. Mungkin bisa disebutkan kenapa, Bang, agak dipaksakan? Ya, Apa karena terlalu cepat naik ke penyidikan? Ya karena dibanting-banting. Ini kan harus klarifikasi dulu nih. Humas Polda Metro Jaya atau Kapolres Jakarta Selatan harus klarifikasi dulu. Ini udah sangat merugikan klien saya. Dan itu dibanting-banting berkali-kali. 2 kali kejadian dengan yang sama, dibanting-banting berkali-kali seolah-olah klien saya ini psikopat. Terlalu kejam. Makanya masyarakat itu menghantam dia bisa-bisa. Oke, berarti kondisi saat ini terpuruk banget, Bang, ya? Karena ada kabar juga sejumlah bisnisnya juga hancur. langsung drop. Semua, udah hampir semua. Udah hampir semua bisnis dia hancur. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu tidak benar. Ini sekarang saya ingin membuktikan kepada penyidik, buktikan bahwa klien saya membanting-banting berkali-kali, harus dibuktikan dulu. Dan jika tidak benar, siapa yang bertanggung jawab?
Sementara netizen sudah nyerang klien saya. Udah, ini semua kena mental. Yang kena mental itu bukan Lestiani, tapi klien saya dan keluarganya. Akibat pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu benar. Oke, sejumlah bisnis apa bang yang sudah hancur bang? Yang abang ketahui lah. Yang diputus kontrak Yang mungkin, Bang. pertama itu yang dikerjasama sama salah satu pengusaha, itu sahamnya berapa ya? Kalau nggak salah berapa ya sahamnya itu ya? Sekitar 400 miliar ya, saham ada investor. Itu yang mana, yang resto? Nggak tahu saya, itu lah tapi saya kan nggak bisa mau mengasih minta-minta terlalu dalam tentang itu kan pribadi dia. Iya. Cuman dia bilang hancur. Kalau ini awak diteruskan dilanjut dan ini awak jadi tersangka, maka awak akan mengganti rugi bang. Sementara ini awak dipitnah. Ini fitnah terhadap diri awak bang. Sudah ada yang diganti rugi belum, Bang? Belum ada yang ganti rugi, tapi sama saat ini ya makanya dia kena mental dan keluarganya, apalagi ibunya. Ibu ucap loh, saya lihat ibunya di mana, saya nggak berbohong, saya nggak mungkin berbohong bicara di media ini. Apa ini kan harus saya sampaikan di sini. Ya saya kan Kondisi ibunya gimana? Kondisi ibunya gimana bang? Lemas, pucat. Terbaring sakit ibu? Ibu nggak serah makan adik, kurus ibu. Bang, berarti intinya Rizky membantah adanya KDRT ya Bang? Hanya membela diri dia Bang? Iya. Berarti bisa dibilang dia cuma membela diri bang? Membela diri. Bukan KDRT ya? Bukan KDRT. Kalau KDRT itu Rizky memukul-mukul, ya. Ini kan ada dan sebab. Ini si Lesti ini ngamuk-ngamuk, ngerti nggak sih orang ngamuk-ngamuk? Iya. Teriak-teriak. Diam kamu, ibu kamu di samping, nanti kita bisa ngobrol. Oke, bicara ngamuk-ngamuk, pasti kan ada penyebabnya bang. Apakah benar penyebabnya Kan dugaan selingkuh ya itu kan bang? sumbernya perselingkuhan, iya kan? Tapi itu kan tidak bisa dibuktikan juga. Tidak Makanya bisa dibuktikan Rizky oleh bilang, Lesti. nanti aja kita bicara besok. Kok usah sekarang? Ya namanya perempuan cemburu, wajar lah cemburu kan. Ini kan mau ngamuk, jadi tuh tolong mulutnya gini. Pembelaan Rizky selingkuh tidak Bang? Menurut saya no comment. Cerita ke abang? Saya juga no comment, saya nggak mau bicara tentang itu, dia pun nggak mau. Yang jelas dia bilang sama saya gara-gara selingkuh bang. Dituduh Kalian- selingkuh? Dituduh ya. Dituduh selingkuh bang. Nah, itu tadi. Ya, tapi yang paling berat itu ya kita bicara masalah KDRT-nya. Iya. Masalah perselingkuhan itu urusan penyidik. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih. Bang, tadi RCTI menayangkan video CCTV di rumah sana ya Bang? Itu menjadi salah satu bukti dari pihak abang untuk Iya. kasusnya? Harusnya kalau ini netral nih ya. Itu kan kondisinya Kalau adalah- penyidik netral, Iya. Humas Polres Jakarta Selatan netral, ya, dia harus juga mengatakan bahwa isi video CCTV itu tidak ada banting-banting, tidak ditemukan di situ. itu kan posisinya di luar kamar Bang? Iya, di luar kamar. Oke. Nah, di dalam kamar, dia kan keluar nih. Kalau orang banting-banting berkali-kali, itu udah gini-gini. Katalah, masa sehat? Bawa mobil, mereka berhubung sama istri, udah selesai damai. Kan keluar nih dari kamar, gendong anak. Itu harus dibicarakan oleh penyidik dong, netral dong, jangan dinanti-nanti. Klarifikasi aja, oh seperti ini. Tapi kami nggak tahu kok di dalam kamar apa yang terjadi. Nanti saya panggil dulu lah. Itu udah betul. Netral penyidik. Ini kan seolah-olah memang dihantam klien saya terus. Oke, bagaimana kabar Lesti ngegapin Bilar selingkuh di hotel itu gimana bang? Oh, itu no comment. Itu nanti urusan penyidik aja. Oh berarti itu wilayah penyidik gitu ya? Iya, penyidik. Terkait perselingkuhan ya? Soalnya infonya itu adalah pemicu keributan. Iya betul. Itu pemicu. Berarti- Tapi kan persoalan yang dibanting-banting. Ini yang masalah. Oh, saya harus dibuktikan, dibanting-banting berkali-kali. Iya. Misalnya masalah perselingkuhan aja itu tidak besar. Ya, mereka cerai selesai. Ya, ini masalah dibanting-banting dianggap kalau saya psikopat. Oke. Ini paling kejam ini dibanting-banting berkali-kali. Itu harus dibuktikan. Dibuktikan dong, harus dibuktikan. Saya minta penyidik membuktikan dibanting berkali-kali itu. Jika itu tidak terbukti, saya akan bertanggung jawab. Iya. Akan Jadi- lapor balik berarti? Ini pasti panjang. Ini pasti panjang.
pasti panjang. Saya akan gugat balik semuanya. Dan itu mesti sama klien saya. Kalau saya katakan, saya benarkan ada pertengkaran. Saya itu sebenarkan. Berarti benar ya, membenarkan ada pertengkaran itu ya? ada. Kalau unsur perselingkuhan ada, membenarkan tidak? Oh, enggak, situ saya no comment. Terkait dugaan itu gitu. Pemicu dari pertengkaran itu karena adanya hal itu. Yang saya tanya sama siapa? Si Les itu hanya apa katanya? Les itu hanya foto-foto ini selingkuh Rizky Bilar begitu. Di luar hotel itu begitu. Oh, berarti maaf. Bukan dia masuk ke dalam hotel, itu nggak ada seperti itu. Iya, tapi maksud saya berarti membenarkan jika Bilar ke Gap berada di hotel itu dan Lesti memvideokannya. Kalau di hotel itu kan ini kan bisa di luar. Di luar hotel Ini berarti. saja kalau saya kan, ini si A selingkuh. Orangnya mana? Di mana itu, Bang? Makanya itu sepenyidik aja lah. Kalau itu saya tidak berani, saya no comment. Ya. Tapi boleh tahu di mana itu, Bang? Oh, nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Saya Tapi nggak tahu Lesti yang soal yang memvideokan Bilar itu. Itu kata Rizky. Saya nggak Kata tahu. Rizky ya? Iya, kata Rizky saya nggak tahu. Saya hanya sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Muhammad Rizky Bilar, saya hanya melihat yang paling mewujudkan diri saya adalah soal membanting berkali-kali. Itu harus dibuktikan aja. Ya, itu saya minta penyidik membuktikan. Kalau dia katakan benar adanya pisau lemar di sininya, itu dia kejatuh. Tidak bisa dikatakan banting dan harus antara Rizky Bilar dengan istrinya Lestiani dikonfrontir dulu dan disaksikan oleh penyidik. Betul tidak? Berarti tadi dipaksakan berarti ingin meminta perlindungan, Bang? Iya. Kepada siapa, Bang? Saya minta perlindungan kepada Kapolri dan kepada Presiden RI. Saya khawatir kasus ini dugaan saya dipaksakan untuk dinaikkan selanjutnya kepada tersangka. Ya amit-amit ya kalau terbukti tersangka gitu. Berarti langsung akan mengajukan perlindungan itu. Iya, saya akan minta perlindungan hukum. Oke. Enggak, mulai besok Senin saya akan buat surat pada Kapolri. Oh, akan mengirimkan surat kepada Kapolri. Agar polisi netral. Berarti ada dugaan polisi di sini tidak netral, Bang? Ya, kalau saya bilang tidak netral, ya bisa terjadi tidak netral. Kenapa saya bilang tidak netral? Kenapa tiba-tiba Kabid Humas langsung memberi statement bahwa ada kejadian laporan bahwa klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali istrinya di jam yang berbeda, baik jam 1 sama jam 1 maupun sampai jam 6 pagi. Oke. Hal itu saya bantah dan itu tidak benar. Dan sekarang siapa yang bertanggung jawab terkait statement Kabid Humas Polda Metro Jaya? Oke, tapi biasanya kan polisi berdasarkan keterangan BAP, Bang. Itu Dari korban gitu kan? bukan keterangan BAP, itu keterangan laporan. Iya, keterangan laporan dari korban. Biasanya kan Iya. polisi berstatement dari situ kan? Iya. Tapi kan harusnya terlalu gegabah, ini kan public figure. Cepat netizen menghantam si klien saya karena dia nggak benar. Jika itu benar, ya oke, nggak ada masalah. Kalau jika ini tidak benar, saya bilang, siapa bertanggung jawab? Karena nama klien saya sudah hancur. Baik. Oke, Titi udah? Bang, ini untuk panggilan berikut Rizky akan datang tidak, Bang? Biarkan ya meluruskan semua yang Insya ada. Allah hadir. Dan saya berharap Rizky Bilar sedikit memberikan pernyataan kepada awak media. Ya, saya minta kepada Rizky Bilar untuk sedikit memberikan statement kepada awak media agar semuanya bisa meluruskan apa yang terjadi yang sebenarnya. Itu aja. Oke? Oke, siap. Bang, itu tadi kan foto-foto Bilar baru-baru ini kan beredar, foto sama abang, kemudian sama yang lain gitu, Bang. Kondisinya terlihat seperti Mana baik-baik ada? saja. Nggak ada foto-foto. Yang dia foto sama ibunya ada di IG, di Ada IG-nya yang Nova. Oh, saya nggak tahu. Nggak, saat ini kondisinya kurus kering kah badan Bilar atau seperti apa? Soalnya ada foto terbaru. Ini ya, ini saya nggak bohong nih ya. Iya. Yang saya tahu dia saat ini tidak selera makan. Oke, baik. Ya, dia hanya makan Indomie.
dimaksakan oleh ibunya yang saya tahu. Saya melihat dia nggak selera makan, ini jujur, akibat hantaman dari netizen. Baik, baik. Harusnya, tapi sudahlah, ini sudah terjadi kan. Iya. Kira, nah apa namanya, Allah yang Maha tahu. Baik. Sempat Ya, masuk rumah sakit? Enggak. Enggak. Cuma hanya sakit biasa aja ya. Sakit sih, gimana secara mental mah lemas, Drop, bicara ya. malas. Ah. Jadi saya bicara sama dia ya sekali satu. Iya. Jadi ketika dia mau bicara, kalau ketika dia nggak mau bicara, nggak mau bicara. Baik. Oke. Siap. Terima kasih.